7:30 pagi, aku mau ke rumah sakit. Naik tram. Sejak aku bangun sampai saat ini aku nggak ngerasa sakit sama sekali, cuma pegel di perut aja. Aku udah di kamar perawatan, udah keluar dari kamar intensif, jadi cuma 2 malam di situ. Amazing banget ya. Jadi sehari setelah operasi tuh dia langsung turun dari tempat tidur, Bu. Terus ya udah 3 hari 2 malam diperiksa dokter, semuanya bagus-bagus aja. Ya udah aku masuk ke kamar perawatan. Dan tadi suster yang di bagian ini ngomel, kok udah langsung naik katanya. Semua kamar penuh. Jadi aku dikasih ke ini kayak kamar tambahan gitu kali ya, kayak kamar tamu istilahnya. Nah yang sebelahku ini baru diberesin tempat tidurnya, mungkin udah pulang pasiennya, jadi aku sendiri di sini. Dan udah 1 jam aku di sini ya, rebahan aja. Nggak tahu berapa hari nanti aku di sini. Aku masuk itu lagi tanggal 4 Oktober. Sekarang tanggal 9, jadi udah 5 hari. Operasinya berjalan dengan lancar. Makanan setelah operasi itu yang lembek-lembek semuanya ya, nggak suka aku. Ya udah daripada perut punya keroncongan pikirku. Nah ini begini keadaan kamarku ya, untung deh sendiri ya, daripada ya sama ketemu sama 2 ibu-ibu tua yang rasis yang waktu itu. Yang satu masih di kamar itu tuh intensif karena dia kan udah tua ya. Kalau satu lagi katanya rencananya schedule-nya hari ini dia pulang, nggak tahu deh. Jadi dia sebenarnya udah 2 minggu. Terus pas aku mau operasi besok itu kebuka lagi lah itu jahitannya. Jadi dia harus di rumah sakit lagi beberapa hari sampai pulih jahitannya. Kalau aku udah baik-baik aja semuanya, mungkin karena dulu aku udah 2 kali operasi sesar ya, jadi badanku udah tahu, udah kenal rasa sakitnya gitu, makanya cepet pemulihannya. Toiletnya ada buat cowok cewek ya, seperti ku bilang tadi ini kamar tamu mungkin ya, jadi ada buat cewek sama cowok tuh. Nah nanti aku mau kerja di laptop di situ. Ini bagian luar begitu. Hujan hari ini. Hari ke-6 di rumah sakit Liechtenstein. Semalam aku kurang bisa tidur, nggak langsung tidur, mungkin karena sore aku minum kopi cappuccino. Nah pagi ini sarapannya aku dapat kopi pakai madu. Sudah hampir 10 tahun aku nggak pernah minum kopi pakai gula, jadi selalu pakai madu. Terus ada roti, ada sosis, butter. Memulai hari dengan sarapan dulu. Oh ya, tadi Pak Dokter udah datang. Dokter yang ngebedahku sama atasannya. Terus disuruh ganti kantong darahku nih perawatnya. Cuma 2 menit di sini sama rombongannya. Inilah menu makan malamku hari ke-5 di rumah sakit. Jadi malam ini malam ketiga setelah operasi, masih lembek-lembek makanannya semuanya, seperti roti, puding, supnya hangat, nggak tahu sup apaan ini, lalu ada peppermint tea. Sebenarnya aku bawa cemilan-cemilan sih, seperti wafer, terus keripik-keripik, tapi ntar dulu lah biar ususku pulih dulu ya, kan perlu menyesuaikan ya sama makanan-makanan lembek dulu, baru yang keras-keras. Walaupun aku ya udah enak sih udah ngebayangin pengen masak masakan Indonesia sendiri deh. Jam 10, 2 suster datang ngeganti kantong darahku seperti yang dibilang dokter bedah tadi pagi. Terus perban di lengan kiriku sama yang di leherku udah dilepas. Kayaknya nanti sore aku bisa keramas deh, udah seminggu soalnya. Nah ini kantong darahku, ini udah diganti.
Nah, kayak begini bentuknya karena di perut itu kan dibolongin 3 ya. Jadi salah satunya keluar untuk ngeluarin si darah begini. Hari Rabu 11 Oktober 2023. Tepat seminggu aku di sini. Minggu lalu hari Rabu aku masuk. Sekarang hari Rabu juga. Aku dapat tetangga nih sebelahku. Ibu-ibu baik banget deh. Satu malam sama aku. Terus tadi pagi dia bilang sama Pak Dokter dia harus pulang. Pokoknya harus pulang gitu dia ngomong. Dia mikirin di rumah melulu. Pengen ke rumah karena udah 3 minggu di sini. Dia kakinya sakit. Sudah 3 kali dioperasi. Tapi nggak bisa dioperasi selanjutnya sampai numbuh kulit yang baru gitu. Dan aku boleh pulang hari Jumat. Aku senang banget deh. Tapi aku juga sedih sih temanku pulang. Dia orang Jerman, ibu lansia 65 tahun, umurnya baik banget. Nah, itu barang-barangnya si ibu baik hati. Sudah seminggu aku di sini. Hari ini hari ke-7, setengah 7 malam. Tadi 2 bocah sama bapaknya datang jam 4 sampai sini, jam 4 sore. Terus pulang setengah jam lalu lah. Nah, terus Pak suami bilang nih, ini kamu dapat morfin katanya. Aku nggak tahu ya, walaupun aku lulusan farmasi, karena nggak kerja di bidang tersebut, jadi ya nggak kalau dapat morfin buat obat. Setelah aku operasi kankerku itu, nah mungkin karena itu kamu ngantuk melulu katanya Pak suami. Setelah operasi itu aku sadar 5 jam kemudian. Setelah sadar itu aku lanjut tidur 11 jam. Dan masih ngantuk-ngantuk. Terus sama suster, sama perawatnya 2 kali diturunin dosis obatnya. Entah apa yang dikasih, mungkin sama apa enggak ya sama obat ini. Jadi ini Targin. Isinya morfin guys. Di ruangan ini aku sudah 2 hari. Sehari dapat 2 kali, pagi sama ini mau tidur, makan obatnya. Semalam aku rasain agak sakit di bagian bekas dipasang selang buang darah masuk kantong itu. Rasanya ngilu-ngilu gitu. Kemarin aku mau minta obat sih, tapi akhirnya ketiduran. Dan tadi pagi udah dilepas itu kantong buat darah. Jadi thanks God banget aku nggak dipasangin stoma. Nah, dengan sayatan kecil aja, kankerku itu, tumor ganas itu bisa dibuang. Terus ususku disambung lagi lah. Nanti setelah keluar dari rumah sakit ini, berikutnya adalah untuk kemoterapinya. Rambutku rontok deh. Nah, ini 2 malam terakhir sebelum aku pulang. Ya, hari ini aku sendiri karena tetangga aku tadi siang pulang. Kemarin tidur setengah 11 sama si Aneta. Hari ini aku juga sama. Setengah 11 juga. Nggak ada yang rese. Lihat ya tanganku. Tadi diurutin, Nis. Aku bilang urutin dong. Ini bekas dimasukin jarum yang plastik itu. Selamat pagi dari Jerman. Hari ke-8 di rumah sakit. 8.20 aku mau sarapan. Aku mau kasih lihat sarapan di rumah sakit Jerman kayak gimana. Ya, dapat 2 keping roti. Entah kapan terakhir kali makan Nutella. Ini madu buat kopi. Aku selalu pakai madu ya, udah 10 tahun gak pakai gula. Butter buat olesan. Ini juga. Jadi separuh-separuh, ada pakai selai, ada pakai Nutella. Ini bubur putih. Dan nanti siang aku udah boleh makan normal. Oh iya, ada tetanggaku baru masuk tadi setengah 7 pagi masuk, jam 7 dibawa ke ruang operasi, tapi entah pemeriksaan kolonoskopi atau langsung operasi. Hari dia mau pemeriksaan, mau operasi, masuknya. Sedangkan aku 2 hari sebelum operasi. Hari ke-8 di rumah sakit dan hari ini aku pulang. Hore! Tanggal 13 Oktober 2023 hari Jumat, katanya
Hari sial ternyata beruntung buatku karena hari ini aku sedang dibolehin pulang Friday the 13 hari ini. Tapi aku nggak mikirin soal itu ya. Tetanggaku udah pulang setengah satu tadi, dia 12.15 dia dapat surat buat pulangnya. Terus suster bilang untuk aku masih nunggu dulu ya lah ya, dia kan operasinya nggak parah ya, nginep juga cuma semalam. Nah aku udah 8 hari. Tadi pagi yang datang itu dokter bedah yang jenggot yang ngurusin waktu aku di kamar intensif ya, kasih petua-petua mesti ngapain aja, udah aku catet semuanya. Kalau inget nanti aku omongin lagi di rumah. Katanya hari ini cuaca cerah sampai 23 derajat, mulai hari Minggu bakalan dingin di bawah 10 derajat, tapi di luar matahari belum bersinar. Aku udah beres-beres tuh, baju-bajuku udah dibawa banyak ya, lagi suamiku datang 2 hari lalu bawa koper, jadi tinggal sedikit yang aku mau taruh di situ nanti. Aku udah rapi. Ini baju aku beli di bawah mamaku ya, lagi lahirannya Benyamin, lagi di umur 3 bulan, sampai sekarang muat karena cuma dipakai beberapa kali. Agak longgar malah, dulu itu ngepas banget ya, karena aku udah total turun 17 kilo dalam 2 tahun ini ya. Kita makan banyak deh kalau ke Indonesia tahun depan. Lagi nunggu jemputan dan nunggu suratnya belum selesai. Udah keluar dari rumah sakit, lagi nunggu kereta. Berapa lama ini kita nunggu keretanya ya? Cerah ya?